menjumpai kami. Sana BTV Anda kembali menjumpai kami, tentunya masih di obrolan hari ini. Kita kembali ke Pak Doni nih, ngobrol-ngobrol Pak soal listrik tadi Bapak ya. Ini ternyata kalau dilihat dari jumlahnya tadi kan Pak ada 4.000 yang masuk ke hotline ya. Hotline dan ini dan tambahan dan apa namanya usulan tertulis dari Bapeda ya, Bapeda Kabupaten Kota. Kalau kita lihat dari kuota yang disediakan di tahun 2024 ini kan sebanyak 1000-an tadi ya Pak ya? 1.200. 1.200. Gimana tuh Pak? Belum sampai setengah dari jumlah yang masuk ajuannya Pak? Iya, kita berharap ada pola lain ya, ada formulasi lain untuk pendanaan ini. Ini kan kebutuhan mendesak ya listrik ini. Listrik ini kan bukan lagi kebutuhan yang yang sekunder ya, tapi menjadi apa namanya, menjadi primer karena memang seluruh ketergantungan kita kehidupan sehari-hari ini sangat tergantung dengan listrik. Ya. Oleh karena itu kita akan mencari formulasi baru lagi di luar 1.230 yang pakai duit APBN dan APBD ini. Kita mencari formulasi lain agar bisa dibiayai juga dari sumber-sumber lain ya. Misal CSR misalnya. Kita sedang susun formulasi itu. Jadi yang apa namanya, kalau kita melihat begitu banyaknya usulan ini kan artinya menjadi PR besar kita ya untuk segera diselesaikan. Nggak cukup pakai duit APBD kan, atau APBN, harus ada formulasi lain gitu. Tapi kalau untuk formulasi ini sendiri Pak di tahun 2024 ini apakah sudah mulai ada Pak bentuknya? Ya kita sedang susun sekarang ya. Awalnya kan kita berestimate bahwa 1.230 itu sudah bisa mengakomodir kebutuhan ya. Tapi kalau kita melihat usulannya yang baru setengah bulan kita buka ini udah luar biasa, artinya kan masih banyak masyarakat kita yang masih butuh jaringan listrik gitu. Itu paling banyak daerah mana Pak? Saya belum memonitor ya kalau untuk secara rincian. Tetapi kalau data kita sebelum ini, yang saya sebut sebagai rasio elektrifikasi tadi, itu paling banyak yang belum teraliri listrik itu Bengkulu Utara ya. Bengkulu Utara. Ya, Bengkulu Utara. Tapi Bengkulu Utara emang luas ya Pak ya? Iya, rasio elektrifikasinya baru 89%. Artinya kan ada 11% masyarakat yang belum, rumah tangga yang belum teraliri listrik gitu. Baik. Tapi kalau untuk sejenis ajuan seperti untuk listrik tadi Pak, itu gimana Pak sistematikanya agar sampai ke SDM Pak? Oh iya, jadi saya ingin sampaikan ya kepada pemirsa BTV bahwa yang pertama kita punya 4 kategori ya, bagaimana usulan ini bisa diterima nantinya. Yang pertama memang mereka ini rumah tangga tidak mampu. Jadi kalau Mbak yang dikategorikan mampu gitu kan, mau pasang di rukonya Mbak nggak bisa kita. Iya, karena itu kan subsidi ya, artinya memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua memang mereka itu rumahnya milik sendiri ya. Harus milik sendiri. Iya, kalau nyewa atau rumah kontrak atau numpang dengan orang kita pasangkan listrik kan bukan si penerima itu yang nantinya mendapat manfaat secara jangka panjang. Mungkin pertanggungjawabannya gitu ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu tambahannya. Kemudian lagi yang ketiga adalah belum pernah menjadi pelanggan PLN. Jadi kalau masyarakat ini udah pernah dulu dipasangkan jaringan listrik subsidi ini, terus rumahnya dijual atau meterannya itu, bahasa kita meterannya itu dijual ke orang lain karena dia subsidi kan biasanya tagihannya kan lebih murah tuh, tarifnya lebih murah. Dan mereka itu sudah terdetek ya di PLN Mobile, di aplikasi PLN. Jadi nggak bisa diakomodir lagi. Karena mereka sudah pernah jadi pelanggan PLN dulunya. Yang keempat tentu sudah ada jaringan listriknya. Kalau jaringan listriknya belum ada, belum bisa kita pasangkan di sana. Jadi 4 kategori ini yang memang yang kita yang menjadi prasyarat dasar bahwa usulan itu bisa kita akomodir. Nah, selanjutnya usulan ini bisa disampaikan melalui Bapeda Kabupaten Kota. Ya, kita karena kita sudah bersurat dan berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu untuk mengakomodir usulan dari tingkat bawah, dari desa, kelurahan, RT, RW dan sebagainya ini. Yang kedua lewat pola hotline tadi. Jadi kalau yang ada pemerintah desanya yang nggak responsif atau pemerintah
setempat yang nggak responsif, kita membuka hotline ini. Tapi kalau dari hotline yang tadi disampaikan nih Bapak, misalnya dari ajuan ataupun aduan masyarakat, itu apakah langsung disurvei lagi Pak dari pihak pemerintah Pak? Iya, kita saat ini sedang fase ini ya, fase mensosialisasikan program ini, sekaligus menginventarisir data. Jadi kita sudah rencanakan 2 bulan ini, artinya sampai dengan pertengahan Maret nanti kita akan sosialisasikan program ini ya. Kita sampaikan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah sampai ke level paling bawah. Nah, kita berharap setelah 2 bulan kita menerima seluruh data-data itu gitu kan. Setelah kita menerima baru di fase validasi data itu. Nah, untuk fase validasi kita melibatkan PLN ya. Oh, berarti masih panjang ya Pak ya ini ya Pak ya? Masih panjang dong. Ya? Ya, kita kan berharap kan masyarakat ini secara keseluruhan seperti Bengkulu ini tahu terhadap program ini. Makanya kita kasih spare waktu sekitar 2 bulan. Ya, ini pada sosialisasi. Sehingga siapapun adik sanak kita, keluarga atau tetangga yang memang belum teraliri jaringan listrik, kita berharap rekan-rekan yang tetangga atau masyarakat sekitarnya responsif ya, proaktif gitu. Kalau nggak bisa ngusulkan ke aparat desa atau kelurahan, mereka bisa langsung berkirim ke hotline kami. Ini sebagai upaya kita mempermudah ya, dan sekaligus memperpendek rentang kendali antara masyarakat dengan pemerintah. Iya, jadi dari laporan dulu ke hotline misalnya Bapak ya, setelah itu masuk laporannya, terus masuk ke PLN tadi ya Pak ya? Iya, nanti pada fase nantinya kita akan lakukan verifikasi ke PLN. Dulu kita kumpulkan semuanya, kita kumpulkan semuanya, baru kita sekaligus. Kalau verifikasi kita targetkan sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ya. 1 sampai dengan 2 bulan. Sosialisasi juga 2 bulan setelah ya? sosialisasi ini ya. Jadi selesai sosialisasi berarti kita close data, lalu kita lakukan validasinya. Oh, oke. Iya. Berarti close-nya itu sekitar bulan Maret? Iya, sekitar pertengahan bulan Maret. Oke, iya. Dan setelah itu verifikasi lagi 2 bulan, berarti pemasangannya di bulan apa nanti Pak targetnya? Iya, kalau berarti kan sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni lah. Juni ya. Sekitar bulan Juni, insya Allah kita sudah mulai pasangkan ya. Ya. Itu kan asal datanya sudah divalidasi ya. Iya. Ya. Karena banyak juga usulan-usulan ini yang mereka memang berumah tangga, tapi rumahnya masih numpang. Iya, tinggal sama orang tua. Iya, misalnya. gitu kan. Atau mereka memang masih numpang di rumah orang tua, tetapi yang diusulkannya itu bukan rumah, pondok kebunnya gitu. Oh, karena ada juga gitu itu. Ya? Ya kan tipologi masyarakat kan macam-macam kan. Kalau didengar gratis itu pasti maunya dapat gitu kan. Dan termasuk tadi ya kategori tidak mampunya. Mungkin ada kategori orang yang mampu yang belum ada listriknya di rumah satunya gitu ya. Yang di rumah ditungguin mungkin udah ada, tapi di rumahnya yang lain karena belum ada jaringan dia usulkan juga. Nah, ini kan perlu validasi yang iya, lebih. Iya, benar. Biar dia tepat sasaran ya Bapak ya. Ya dia nggak apa-apa lah agak lama sedikit untuk prosesnya, panjang, asalkan dia memang tepat sasaran nanti program ini. Benar. Tapi setelah dia close program, itu apakah hotline dan juga ajuan lain-lain benar-benar tutup Pak? Nggak ada tambahan lagi data segala macam ya? Iya, untuk hotline-nya tetap kita akomodir ya, tetapi tidak kita lakukan validasi lagi. Batasnya batas bulan Maret gitu. Iya, tapi tetaplah siapa yang mau mengusulkan mungkin kita bisa, mungkin ini data ini akan kita gunakan di tahun 2025 nanti kan. Tetaplah kita akomodir kalau usulan ya. Tapi tidak kita validasi kapan selesainya kita nih. Karena validasi kan butuh waktu, Mbak. Kita harus ke lapangan, mengecek kan, ke aparat desa atau kelurahan ini benar nggak warga Bapak gitu kan, keadaan ekonominya gimana, terus lagi PLN nanti ini layak atau enggak penerima subsidi gitu, karena ini kan tarifnya kan tarif subsidi. Benar. Dan artinya memang untuk masyarakat Bengkulu ini kalau misalnya udah tahu informasi tentang pemasangan listrik gratis saat ini mungkin bisa di-share ya Pak ya informasinya ke Pak ya, ke teman-teman yang lain, keluarga gitu ya Pak ya. Karena nanti sebelum dia close program, mungkin lebih baiknya sudah masuk nih laporannya agar bisa masuk proses validasi di tahun ini gitu ya Pak ya. Baik, Sana BTV setelah ini akan jeda terlebih dahulu ya, kita akan lihat kembali. Tentunya akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Ngobrol Pagi khas Bengkulu.